Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min sayyiati a'malina. Oke, pada siang hari ini saya akan membawakan presentasi dari kelompok 2 yang berjudul Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia di Era Distribusi Digital. Oke, next. Yang daftar anggotanya adalah Dewi Khana, terus Arifin Soleh, yang kedua adalah Asad Izan, yang ketiga adalah Ana Lila, yang keempat adalah Fahriza Amelia Anggarani. Oke, selanjutnya latar belakang. Sabar ya. Oke. Moderasi dalam beragama sangat penting dalam menjaga keharmonisan dan persatuan di negara yang majemuk seperti Indonesia, terutama di era distribusi digital. Dengan maraknya media sosial dan platform online, ideologi ekstremis menjadi lebih mudah menyebar dan memengaruhi individu. Oleh karena itu, mendorong moderasi dalam keyakinan beragama sangat penting untuk menangkal dampak negatif radikalisme. Di negara dengan beragam agama dan budaya, toleransi dan rasa hormat terhadap perbedaan keyakinan uh, adalah kunci untuk memupuk hidup berdampingan secara damai. Dengan mempraktikkan moderasi dalam beragama, individu dapat terlibat dalam dialog konstruktif dengan orang lain dari latar belakang berbeda yang mengarah pada saling pengertian dan penerimaan. Selain itu, menerapkan moderasi dapat membantu mencegah konflik dan kekerasan yang sering kali muncul karena pandangan yang agama ekstrim. Hal ini mendorong rasa inklusivitas dan keberagaman, menciptakan masyarakat yang lebih harmonis di mana masyarakat dapat hidup bersama secara damai meskipun ada perbedaan penghargaan teks, tetapi mendialogkannya dengan realitas kekinian. Jadi kalimat di atas lebih singkat dan mudah dipahami. Oke, next. eh hmm, Lanjutnya pengertian. Moderasi beragama adalah sebuah konsep yang menuju pada cara memahami serta mengamalkan agama dengan pendekatan yang seimbang, toleran, dan damai. Moderasi beragama tidak berarti menyamatarakan semua agama, akan tetapi justru untuk menghargai perbedaan dan pembangunan kesamaan dalam sudut pandang persatuan Indonesia. Oke, selanjutnya eh, tujuan moderasi beragama. Nah, di sini ada beberapa tujuan moderasi beragama. Yang pertama adalah menjaga kerukunan antara umat beragama. Ya, ini dengan tidak mengolok-olok agama lain, contohnya Kristen, dan sebagainya. Yang kedua adalah mencegah konflik dan kekerasan atas nama agama. Ya, tidak membawakan nama-nama agama dalam sebuah hal-hal sepele, dan itu akan dapat memicunya amarah-amarah lain. Yang ketiga adalah mewujudkan masyarakat yang damai dan sejahtera. Yang keempat adalah memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, next. Landasan moderasi. Nah, Al-Quran dan hadis, banyak ayat dan hadis yang mengajarkan tentang moderasi. Seperti Quran Surat Al-Baqarah 143 yang mengajurkan untuk menjadi umat pertengahan.
Nah, di sini adalah eh ini ada beberapa makna dan aplikasi dari konsep wasatiyah dalam agama tersebut yang ini dalam pertengahan. Yang pertama adalah menjauhi ekstrimnya dalam praktik keagamaan seperti beribadah secara berlebihan atau memaksa diri dalam ritual tertentu. Nah, oke. Jadi konsep wasatiyah menggarisbawahi pentingnya keseimbangan dalam kehidupan umat Islam. Nah, selanjutnya nilai-nilai agama. Moderasi beragama sejalan dengan nilai-nilai agama yang universal seperti keadilan, kasih sayang, dan toleransi. Yang selanjutnya adalah sejarah Islam. Banyak contoh dalam sejarah Islam yang menunjukkan penerapan moderasi seperti pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin. Next. Nah, di sini ada ciri-ciri utama moderasi beragama. Wasatiyah. Oke. Nah, yang pertama adalah wasatiyah, memilih jalan tengah seimbang dan tidak ekstrim. Nah, maksud sini adalah wasatiyah itu adalah konsep dalam Islam yang secara harfiah berarti pertengahan atau moderat. Nah, konsep ini diambil dari Quran dan hadis Rasulullah SAW yang mengajarkan umat untuk menjalani kehidupan dengan keseimbangan dalam segala hal, baik dalam ibadah maupun moralitas maupun dalam urusan dunia. Oke, selanjutnya tasamuh. Tasamuh. Hmm. Tasamuh adalah konsep dalam Islam yang dapat diterjemahkan sebagai toleransi atau sikap terbuka terhadap perbedaan. Ya, ini berarti menghargai pendapat yang berbeda-beda dan tidak menjelek-jelekan pendapat yang satu dan tidak satunya lagi. Oke. Tawasud. Nah, tawasul adalah ya hampir sama dengan kayak ini adalah eh hampir sama dengan wasatiyah. Ini mengambil jalan tengah antara dua pendapat yang berbeda. Berarti contohnya kan di Indonesia ini kan ada dua ulama, ada banyak ulama. Nah, satu memakai ulama yang berbeda, satu lagi memakai yang berbeda. Berarti kita mengambil pendapat apa dari dua pendapat tersebut ya, ya ini di tengah-tengahnya. Tidak mengikuti pendapat yang tersebut dan tidak mengikuti pendapat yang lain. Oke. Yang selanjutnya adalah itidal bersikap adil dan objektif. Objektif. Next, di sini adalah nilai-nilai moderasi beragama. Yang pertama, toleransi. Yang kedua adalah empati. Yang ketiga adalah hormat. Yang keempat adalah perilaku yang sesuai dengan konsep Pancasila. Yang kelima adalah pemahaman. Yang keenam adalah mempraktikkan nilai-nilai agama. Yang ketujuh adalah menciptakan dialog. Dan yang kedelapan adalah menjaga sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Oke, next. Moderasi. Nah, di sini ada berapa di era distribusi digital. Yang pertama adalah moderasi beragama adalah jalan tengah dalam beragama, tidak ekstrim dan tidak pula liberal. Di era digital, moderasi beragama menjadi penting karena yang pertama, kemudahan akses informasi di era digital, informasi mudah didapatkan termasuk informasi keagamaan, namun tidak semua informasi akurat. Penting untuk memfilter informasi dan mencari sumber terpercaya. Yang kedua adalah maraknya hoax dan propaganda.
Hoax dan propaganda dapat memicu pemecahan dan kesalahpahaman antara umat beragama. Penting untuk bersikap. Nah, maka penting untuk bersikap kritis dan tidak mudah termakan hoax. Yang ketiga adalah potensi kesalahpahaman. Nah, komunikasi di era digital bisa miskomunikasi. Penting untuk berkomunikasi dengan jelas dan saling menghormati. Oke, next. Inilah pengimplementasikan dalam pendidikan. Yang pertama, maksud konten ma- yang pertama adalah masukkan konten moderasi beragama ke kurikulum. Nah, m- menyelenggarakan kegiatan yang menyongsong menyongsong moderasi beragama. Yang selanjutnya, memberikan teladan kepada peserta didik. Yang keempat, yang selanjutnya, mengevaluasi aktivitas implementasi moderasi beragama. Amati perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, next. Ah, kesimpulan. Nah, moderasi beragama adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis. Dengan menerapkan moderasi beragama dalam penelitian, kita dapat membantu generasi muda untuk menjadi pemimpin yang toleran dan bertanggung jawab di masa depan. Oke, next. Ada pertanyaan? Kalau ada ditanya, silahkan bertanya. Oke, terus gimana gini?